Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Demokrasi Digital akan mempersembahkan video dengan tema peretasan dan doxing. Selamat menyaksikan. Guys, ada yang tahu nggak sih peretasan dan doxing itu apa? Kita obrolin rame-rame yuk. Gue tahu. Peretasan dan doxing itu apa? Gue jelasin ya. Di era digital sekarang, internet sudah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Media sosial memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menyuarakan apresiasi dan perdagangan secara bebas. Tapi, di balik kebebasan tersebut, terdapat berbagai ancaman yang dapat mengganggu hak dan keamanan individu. Dua di antaranya itu ada peretasan dan doxing yang dapat berdampak pada privasi, keamanan, bahkan kebebasan berekspresi seorang di ruang digital. Tapi gue punya pendapat lain, Devan. Jadi, peretasan atau hacking itu berupa aktivitas mengakses sistem, akun, atau jaringan komputer tanpa izin pemiliknya. Nah, biasanya tujuannya itu berupa pencurian data, terus abis itu pengambil alihan akun, maupun penyalahgunaan informasi pribadi. Nah, kalau doxing itu tindakan mencari dan menyebarkan informasi seseorang itu ke publik tanpa persetujuan orang tersebut. Jadi informasinya itu lengkap. Jadi ada data, ada namanya, ada tujuannya, terus juga ada alamat rumahnya. Kedua tindakan ini seringkali digunakan untuk mempermalukan seseorang, mengintimidasi, dan menyerang seseorang di ruang digital. Kalau menurut dari gue ya, salah satu fenomena yang sering terjadi adalah ketika seseorang menyampaikan pendapat mengenai isu politik, sosial, atau kebijakan publik di media sosial. Karena pendapat tersebut dianggap sangat kontroversial oleh sebagian pihak. Identitas pribadi orang tersebut kemudian dicari dan disebarkan secara luas melalui internet. Tidak jarang nih korban menerima pesan ancaman, pelecehan daring, sampai hingga gangguan dalam kehidupan nyata. Dalam beberapa studi kasus, pelaku bahkan mencoba untuk meretas akun korban untuk mendapatkan informasi pribadi tambahan yang kemudian digunakan untuk melakukan doxing. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital yang seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan dapat berubah menjadi tempat intimidasi ketika privasi seseorang sangat tidak dihargai. Nah, jadi gue juga punya pendapat sendiri nih, ya dari beda lah dengan kalian juga. Jadi menurut gua, demokrasi membutuhkan ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Ketika seseorang takut identitasnya disebarkan atau akunnya diretas karena menyampaikan pandangan tertentu, maka kebebasan berekspresi menjadi terancam. Akibatnya, masyarakat bisa memilih untuk diam dan tidak berpartisipasi dalam diskusi publik. Nah, kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan hak atas privasi. Nah, selain itu juga, penyebaran data pribadi tanpa izin dapat menimbulkan dampak psikologi sosial dan bahkan ekonomi bagi korban. Nah, dari pembahasan ini, kita memahami bahwa teknologi membawa manfaat sekaligus tantangan. Karena itu, kita perlu menggunakan media sosial dengan bijak untuk menghargai orang lain dan ikut menciptakan lingkungan digital yang positif dan aman. Setuju sih gue sama lu. Gue juga setuju sama lu. Gue sepakat sih dengan apa pendapat lu. Ya. Sekian dari kelompok kami. Jaga privasi, hormati perbedaan, dan bijak dalam demokrasi digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.